teman-teman, kalau kalian ke Taiwan itu mainnya jangan ke Ximending aja. Yuk hari ini jalan-jalan Taiwan akan membawa kalian ke salah satu distrik paling keren di negara ini, yaitu Chongshan. Langsung aja kita jalan-jalan. Distrik Chongshan ini salah satu tempat yang lagi happening banget guys di Taipei. Selain jadi pusat tempat makan, di distrik ini tuh juga menjual berbagai pakaian ya. Jadi buat kalian yang pencinta fashion juga wajib didatengin nih tempat. Terus ada juga banyak banget tempat ngopi buat kalian para pencinta kopi. Ternyata daerah ini teman-teman punya sejarah yang panjang loh. Pada akhir tahun 1800-an, Taipei berkembang pesat dari kota dagang menjadi kota modern. Dan Chongshan jadi pusat perkembangannya. Pabrik, sekolah, dan pemukiman mulai bermunculan. Lalu di era Jepang, yaitu tahun 1895 sampai 1945, kawasan ini ditata lebih rapi dan nyaman untuk dijelajahi. Gak heran teman-teman, Chongshan tuh jadi pusatnya anak-anak Taipei yang hits untuk nongkrong di sini. Jadi selain mereka tuh datang buat berbelanja, kita juga bisa duduk-duduk aja menikmati pemandangan di sekitar sini. Dan yang terpaling penting kulineran dong. Nah teman-teman, tadi di awal aku kan bilang Chongshan itu salah satu distrik paling keren se-Taiwan. Kenapa sih? Karena memang menurut majalah Inggris Time Out, daerah ini itu dinobatkan sebagai salah satu dari 40 distrik terkeren sedunia. Menurut majalah Time Out tadi ya teman-teman, dari Inggris. Dan Chongshan ini satu-satunya yang mewakili Taiwan. Dalam video kali ini teman-teman, kita berkesempatan untuk mengunjungi salah satu toko yang super hipster dan trendy, yaitu Par Store. Posternya banyak banget teman-teman, dan ini nggak cuma dari Taiwan ya, ada dari Jepang dan bahkan ada yang dari Indonesia. Wih, bagus banget nih teman-teman. Nah teman-teman, kita sedang bersama store manajernya dari Par Store ini. Yuk kita langsung aja tanya-tanya apa sih barang-barang yang dijual di sini dan seberapa ramainya toko ini. So, hi, can you please introduce yourself? Hi, I'm Lo. I'm the manager in Par Store. Okay. Jadi namanya Lo teman-teman, dan ya seperti yang aku bilang tadi, dia manajer dari toko ini. So, what would you say like one of the most bestseller stuff here? Like what do you sell here? We sell all kinds of independent artists, the apparel or zines and music. But the best sellers are always our store's own product. Jadi di toko ini teman-teman, selain menjual banyak seni-seni dari artis-artis independen, ternyata toko ini juga jual barangnya sendiri, produknya sendiri, dan itu yang menjadi bestsellernya. And how long has your store been running? It started from the late 2018, so it's almost seven years. Wah, toko ini ternyata umurnya udah 7 tahun teman-teman, lumayan lama ya. How often do you see tourists coming along here? Like always. Always. Yeah, every day, every hour. Jadi teman-teman, ternyata toko ini selain dipenuhi oleh warlock, banyak juga turis yang datang untuk sekitar jalan-jalan aja, lihat pernak-pernik ataupun belanja. Do you often see any Indonesians? And Not too many, maybe only a few. Yeah, there are quite few. Yeah. what is the most? There's a large number of Japanese customers. 'Cause maybe I think it's some magazines, cultural magazines, they introduce our store. Then there's a big wave of Japanese after that. Very cool. Ternyata teman-teman masih jarang orang-orang Indo yang kenal toko ini. Tapi toko ini tuh kalau di kalangan orang-orang Jepang, turis-turis Jepang rame banget. Karena pernah ada satu majalah yang ngeliput toko ini harus dikunjungi. Jadi teman-teman kalau penasaran nih, bosen di mana Taipei, boleh kunjungin toko ini. Sekalian aja teman-teman, aku berhasil culik salah satu pengunjung toko ini yang bersedia untuk diwawancarai. Ayo kita langsung aja tanya-tanya. Hi, can you please introduce yourself? Should I say my name or? Yeah, name and where are you from? I'm from Taiwan. Yeah, my name is Shi Ting.
Do you have any English name? Yeah, just shooting is fine. Jadi dia nih orang Taiwan teman-teman yang kebetulan lagi jalan-jalan di toko ini. So, what do you think of the whole Zhongshan district? Because there's this English magazine, they nominated this place as the coolest district. What do you think? Yeah, it's the coolest place in Taipei, I think, because there's like a lot of like very cool stores selling their own products, those kind of stuff. Okay, so would you And this is the best one. so would you recommend a tourist to go stroll around Zhongshan or any other district? Here is definitely the best place you. to like Okay. walking around because it's like very walkable and lots of coffee shop, stores. Yeah. Oke. Nah, jadi teman-teman, dia setuju nih kalau Zhongshan emang distrik terkeren se-Taipei karena selain banyak toko-toko yang menjual produk-produk sendiri, produk-produk buatan sendiri. Nah, di daerah Zhongshan ini juga banyak menjual makanan dan jalan-jalan friendly. Jadi kayak buat keliling-keliling, jalan-jalan santai itu juga ramah banget dan enak banget. And would you say you often visit the store? I do when I'm here. Yeah. Do Taiwanese often see Zhongshan as their best place to just hang out and walk? Yeah, I think it's a very good place for like whatever population you are. Like even you're older, you can still find something, and even you're younger. I don't know. I think it's for every generation. Nice. Oke. Yeah. Jadi teman-teman, Cing Sin tadi bilang kalau Zhongshan District ini selain buat anak muda-mudi, orang-orang tua pun juga bisa menemukan sesuatu pokoknya di distrik ini. Mau itu belanja, mau itu makanan, dan lain-lainnya. Oke, thank you so much for spending your time with us. Thank you. Udah capek jalan-jalan tadi teman-teman, yuk langsung aja ikut aku pesan salah satu makanan yang ada di daerah Zhongshan ini. Kita ngafe bareng yuk. Ini udah datang makanannya teman-teman, aku ada pesen 2 macam ya. Yang ini kroffel rasa strawberry, yang ini kroffel rasa tiramisu, dan tentunya kita juga ngopi nih, ada americano. Kita langsung aja cobain ya teman-teman. Yuk. Sedikit dulu ya. Dia di luarnya crispy, tapi dalamannya masih flaky banget teman-teman. Nih, masih kriuk-kriuk. Terus perpaduan sama krimnya lembut juga. Boleh nih kafenya kalau teman-teman lagi jalan di Zhongshan, mampir aja. Ini bosnya baik banget dan bisa bahasa Inggris tentunya. Teman-teman, aku lagi bersama 2 cewek paling cantik se-Zhongshan ini yang bersedia juga untuk diwawancarai. Yuk kita langsung aja tanya-tanya mereka seputar daerah ini. Hi, can you please introduce yourself? My name is Nancy. I'm come from Chiayi. My name is Lele. I come from Taipei. Jadi mereka ini ternyata di Taipei itu kerja guys. Dan satu ini dari Chiayi, ini dari Taipei. Oke, kita tanya-tanya aja ya mereka ngapain di Zhongshan ini. So what are you doing here right now in Zhongshan? We're shopping. Yeah, and today my birthday, so we to Celebrate her Yeah. birthday. yeah. Jadi mereka datang hari ini ke Zhongshan untuk shopping teman-teman ya, untuk berbelanja dan sekaligus merayakan ulang tahunnya Lele. 那你平常在这里逛逛吗？或是 Oh, I like to eat here. There have one yogurt ice cream. I love it. Yeah. Yeah. Do you often come here? Once a month. We 算是 first together one. Oke. Ini ternyata teman-teman, mereka ini lumayan jarang ke Zhongshan, tapi kalau ke daerah ini pun mereka tuh suka makan yogurt yang ada di daerah tempat sana. Gitu.
Nah, what do you think about Zhongshan? The whole atmosphere. Is it fun? Is it worth to visit? 好玩吗？中山好玩吗？东西好吃，然后很好逛，对，然后很适合带狗狗一起出来逛街，对，一起散步。 Oke, jadi menurut mereka teman-teman Zhongshan ini worth it ya buat dikunjungin. Selain bisa buat shopping, bisa buat makan-makanan yang enak. Mereka juga bisa bawa kukuk, bisa bawa anabul ya ke sini karena mereka pet friendly banget daerah ini. Itu teman-teman. Terima kasih, xie. Nah ternyata teman-teman kita udah jalan-jalan di Zhongshan ini. Ada turis Indonesia nih yang kebetulan bersedia juga untuk diwawancarai. Langsung aja kita kepoin mereka lagi ngapain sih di sini. Ya yuk Uska boleh kenalin diri dulu kok. Oh iya, nama saya Chris dari Jakarta. Kebetulan di Taiwan ngapain nih kok? Jalan-jalan kemarin habis diseksa sih ke gunung apa gitu ya, lupa. Iya, apa? Iya pokoknya gitulah ke gunung, lumayan. Terus dingin banget lagi. Banget ya. Taiwan nih hari ini minggu-minggu ini lagi dingin banget sih kok. Ke gunung apa? Gunung apa? Dan berarti hiking ya kok? Ya? Hiking. Apa? Yang Mingsan. Oh ya Mingsan. Berarti mainnya sekitar Taipei aja ya kok. Jangan ke sana-sana kok. Iya. Nanti keluar dari frame. Di Taipei sih, dia masih. Sekitar Taipei aja. Udah berapa lama kok di Taipei? Udah hampir 3 hari ya, 2 malam ya. Gimana Taiwan so far? Asik gak kok Taiwan? Asik sih, iya asik. Beneran loh? Bener. Tokonya keren-keren gitu ya. Makanan juga enak-enak ya. Iya. Kebetulan- Makan lah sama orang Indonesia mah. Gak butuh sambel nih kok yakin? Enggak lah, kayaknya masih oke. Terus udah gitu kalau minumannya juga nggak terlalu manis ya. Jadi oke lah gitu. Oke, kita sekarang mau tanya nih kok kenapa kok sekarang lagi ada di distrik Zhongshan ini? Emang sengaja pilih itinerary ke sini atau Kebetulan karena saya follower ya, saya ikutin teman saya aja kemana-mana gitu. Kebetulan mereka yang bikin itinerary, jadi kita kemari deh jadinya sore ini. Iya. emang Zhongshan itu dinobatkan salah satu distrik terkeren loh kok dari majalah Inggris Time Out. Jadi emang kesini tuh bukan pilihan yang salah gitu ya. So far udah shopping belum kok atau? Udah tadi beli kaos kaki di sana. Iya, baru-baru itu doang sih. Jadi ada dua pesan lah kok buat viewers kita yang ada di Indonesia maupun yang di Taiwan tentang distrik Zhongshan ini, asik kah atau gimana? Menurut saya sih tempatnya oke ya. Jalan bersih, terus udah gitu toko-tokonya juga keren gitu ya. Itu aja sih. Oke, thank you ya kok ya, have fun di Taiwan. Sekian sudah jalan-jalan kami di Zhongshan ini teman-teman, asik bukan? Nah, kalau kalian mau ke distrik Zhongshan ini tinggal naik MRT aja ke jalur merah dan hijau karena MRT Zhongshan ini diapit 2 jalur tuh teman-teman. Jadi gampang banget pokoknya rutenya, kalian tinggal ikutin aja sesuai petunjuk Google Maps. Nah, sekian dari jalan-jalan kami hari ini. Jangan lupa nantikan episode jalan-jalan Taiwan berikutnya. Pastikan subscribe dan like ke YouTube channel kita. Bye-bye.